sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul adzim. Hadratul mukarramin, bapak-bapak segenap jamaah kompak, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat di rumahnya yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ustadz Dewi yang tadi laporannya baru saja mendingan. Mudah-mudahan diangkat semua penyakitnya. Amin. Diganti dengan kesembuhan. Amin. Termasuk kita semua. Amin ya Rabbal. Gak apa-apa ditanya ulang. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Itu yang penting, badannya sehat, duitnya banyak. Amin. Utang kebayar. Benar. Daripada badan sakit gak punya duit. Yang enak itu duit banyak, gak punya kebutuhan. Nah, duit banyak, punya kebutuhan. Macam gitu ya. Banyak dan sehat. Hadratul mukarramin, baiklah kita langsung saja kepada bahasan kita, yaitu tentang keistimewaan dan keagungan Al-Quran. Pada malam hari ini kajian kita merujuk kepada kitab Khazinatul Asrar. Ini artinya gudang-gudang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan petik satu dari jendela gudang ini agar kita tambah semangat ngaji Quran, bukan saja seminggu sekali, sebulan sekali, tapi tiap hari di rumah. Karena kata Allah, inna arsalnaka syahidaw wa mubashiran wa nadhiran. Ada 3 misi, satu aja ya. Salah satu misinya baginda Rasul itu mubashiran, memberikan kabar gembira. Dari semua hadis yang disabdi diriwayatkan oleh Abdullah bin Samurah radhiyallahu anhu. Ini jarang nih Abdullah bin Samurah. Kata beliau, anna rajulan atan nabiyya alaihi salatu wassalam. Pada suatu hari ada seorang laki-laki bertamu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang keistimewaan mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan pahala Al-Quran. Kata sang tamu tadi bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ma ajru man 'allama waladahul Quran. Ya Rasul, sebesar apa, seperti apa pahala dan upah orang yang mengajarkan kepada putra-putranya mengajar tentang Al-Quran? Dulu kita diajarin sama ayah kita. Kalau nggak ayah kita, kita di pesantrenin. Kalau nggak di pesantrenin, kita diantar ke guru kita. Itu pada hakikatnya ayah dan ibu kita yang mengajarin kita tentang Al-Quran. Ya, kalau ayahnya nggak sempat, taruh di pesantren, biayain, tapi jangan ditaruh doang, usah durasan ya namanya. Kalau di pesantren gurunya diperhatiin. Nitip. Anak ayam aja perlu diempanin bisa gede ya. Ini orang titik aja ditaruh, gurunya diperhatiin, macamnya kada dipikirin.
Nah ya Rasul, segede apa tuh pahalanya? Mengingat Al-Quran itu bacaan, bukan koran, bukan majalah, bukan stensil, bukan. Karena ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baginda Rasul berbicara dari wahyu, kalau tidak ada perintah dari Jibril, bingung menjawabnya. Ya Rasul, sebesar apa upah pahala baca Al-Quran, upah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, kepada istri, kepada keluarga kita semua? Akhirnya baginda Rasul jawabnya gini nih. Kata baginda Rasul, kalamullahi la goyatalahu. Pokoknya mau gede banget kalau dikomentarin dari sekarang sampai kiamat nggak selesai itu komentarin. Nah lagi baginda Rasul ngomong begitu, Faja Jibril alaihissalam, malaikat Jibril datang bertamu. Ini atas instruksi Allah agar menjawab pertanyaan tamu tadi. Begini ya Rasul, kata malaikat Jibril, ya Muhammad rabbuka yukri'uka salam. Allah tuh kirim salam kepada anda ya Rasul. Isi salamnya yaitu menjelaskan tentang pertanyaan tamu tadi. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, man 'allama waladahul Qur'an, barang siapa yang mengajarkan Al-Qur'an kepada putra-putrinya, kepada muridnya, kepada siapa saja, itu upahnya gede banget. Kata ini tamu, apa gede, seperti apa besarnya ya Rasul? Faka'an nama hajja asyarata alafi hajatin, sama dengan melaksanakan ibadah haji 10.000 kali hajian. 10.000 kali berapa? 10.000 kali. Kalau kita itu haji tahun sekarang berangkat, besok berangkat haji plus, bisa ya? Bisa. 250 sampai 300 juta. Berarti kalau 300 juta kali 10.000 kali berapa? Banyak nggak? Ini bapak-bapak ini duduk di sini, ini pilihan-pilihan Allah, ingin diberikan pahala begitu bapak. Makanya yang hadirnya sedikit, nggak perlu berkecil hati Ustaz Eri. Kalau pilihan mah kan nggak banyak biasanya. Kita memilih apa saja, nggak banyak. Milih ikan, milih beras, milih buah-buahan, nggak banyak, karena yang paling Jadi orang yang hadir, mau hadir di kompak itu adalah pilihan Allah. Allah akan berikan pahala bos. Yang pertama sama dengan melaksanakan ibadah haji 10.000 kali haji. Kan kalau haji nggak lengkap kalau nggak umroh ya. Wa ka'anna ma'itamaru asyarata ala bihaq umrotin, dan sama dengan melaksanakan 10.000 kali umroh. Umroh 10.000 kali haji dan 10 kali 10.000 kali luar biasa. Nabi Adam aja yang hidupnya 1.000 tahun hanya ibadahnya 1.000 kali ibadah hajinya itu. Dari Sri Lanka jalan kaki, karena sana itu daratan kalau dari Sri Lanka. Itu hanya 1.000 kali, ini 10.000 kali. Jadi jangan anggap enteng itu baca Al-Quran 1 juz, 1 surat, karena pahalanya begitu ini yang disebut basyiron, istilah Al-Qurannya itu kabar gembira dari baginda Rasul. Kan kalau diceritain kayak begini semangat tuh baca Qurannya, luar biasa. Kalau nggak dengar mah lupa lagi kita pahala besar itu. Terus apalagi ya Rasul? Apakah ada tambah? Masih banyak kata baginda Rasul. Wa ka'anna man ataqa asyarata ala birokobatin min waladi Ismail. Nih banyak manusia dijajah sekarang, itu dirampas perkebunannya, UMR kerja di atas di bawah UMR. Ini namanya diperbudak, dijajah kayak begini. Ya kebun sawit dirampas, punya perusahaan dirampas. Itu artinya tidak merdeka, dijajah.
Kalau baca Quran dan mengajarkan Al-Quran sama saja kata baginda Rasul memerdekakan, membebaskan budak sebanyak 10.000 budak. Nah, membebaskan ini, kamu yang nggak dapat UMR ya, berapa ribu karyawan sih? 10.000 dan buat bayar UMR-nya setiap bulan. Itu sama dengan membebaskan 10.000 budak. Gede nggak tuh pahalanya? Luar biasa, kita belum pernah membebaskan satu orang aja. Kamu kebutuhannya apa? Itu tetangga Jikosim itu di Kulon ada yang namanya Jayabaya, Jagabaya. Itu luas sekali perkebunan karetnya ribuan hektar. Jadi kalau ada masyarakat yang mencuri, digebukin nama masyarakat, jangan digebukin, bawa ke sini Pak. Jadi setelah dikonfrontir, dibawa ke hadapan Lurah Jagabaya itu ditanya, kenapa kamu mencuri? Saya udah seminggu tidak makan Pak Lurah. Emang lu gak gawe? Gak punya kerjaan ya? Emang lu gak punya harta? Saya miskin Pak Lurah. Sekarang lu kerja di perkebunan gua. Kebutuhan lu kalau kurang datang ke gua minta. Berapa kebutuhan konsumsi lu setiap minggu, setiap bulan? Ini kan dibebaskan namanya dari belenggu kesulitan. Wakaan nama goza asarota ala pigozwatin itu dalam kondisi peperangan, yaitu seperti Yerusalem di Afghanistan tempo hari, itu dia mana lagi Aleppo Rusia. Kalau orang Muslim dengan orang kafir perang agama namanya jihad, berperang untuk meninggikan agama Allah. Satu kali berperang korban oleh senjata musuh atau oleh senjata kawan sendiri, itu jaminannya masuk surga. Satu kali saja. Bagaimana kalau 10.000 kali peperangan? Korban hidup lagi, perang lagi, korban hidup, perang lagi, 10.000 kali. Pakaan nama goja asarota ala pigozbatin, sama saja mengajarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran itu berperang 10.000 kali peperangan. Gede nggak tuh baca Quran? Walaupun itu baca Quran duduknya kesel, panas, pantat, kena banyak setan itu yang gaul-gaul paku sendiri itu. Gak betah, alasan aja pegel lah segala macam ya. Tapi kalau di pos ronda nggak ada makanan, nggak ada minuman, itu kuat sampai subuh ya. Itu subuh tinggal mati lu. Mertua sama mantu gitu, mati lu. Ya Rasul, saya ini rajin sedekah tapi nggak punya. Itu nggak punya buahan, nggak punya duit, tapi baca Quran rajin, baca Quran rajin. Wakaan nama ama asarota ala muslimin, sama saja dengan bersedekah kepada 10.000 orang yang beragama Islam. Kita pernah sedekah kepada 10.000 orang? Belum pernah. 10.000 ya, tapi yang menerimanya belum pernah ada 10.000 ya. Jadi ternyata baca Al-Quran itu seperti itu, sama dengan bersedekah kepada 10.000 orang yang beragama Islam. Besar benar ya Rasul. Aku bilang kalau dijelasin ini dari sekarang sampai subuh belum kelar tentang pahala dan keutamaan membaca Al-Quran. Bagaimana ya Rasul? Provokatornya kayak Ustaz Nur Hasan yang mendorong-dorong agar baca Al-Quran lewat SMS, lewat WA dari kemarin. Bahkan Ustaz Dery yang ketempatan ngeluarin konsumsinya segala macamnya. Itu udah sibuk aja pada datang ya, jangan nggak datang, udah ngampar-ngampar, gelar-gelar. Itu siap. Itu kalau promotornya itu dan yang memiliki tempat itu pemborong pahala tuh. Artinya nih kalau datang ini 50 orang, pahala dia kebagian sendirian, Ustaz Hasan nongkrong bacanya, dari yang hadir itu kebagian lagi, itu namanya pemborong pahala. Untung gak tuh yang ketempatan? Ini Ustaz saya mau ketempatan lah, mau dapat arisannya aja. Padahal ketempatan itu lebih untung.
Yang hadir misalkan dapat tadi 10.000 sedekah, itu kebagian 10.000 pemilik dan provokatornya yang mendorong-dorongnya dapat 10.000. Kalau 10.000 umroh dapat kali 10.000 umroh dari yang hadir. Itu namanya pemborong pahala. Luar biasa. Depan berebut ya. Ya airnya udah semua. Ya Rasul, kami itu senang juga bersedekah dengan pakaian. Ini kelasnya kelas saudagar pakaian ya. Iya. Kami emang suka kalau nyantunin pakaian, bayarin yang lain makanan, gitu, yang lain berangkatin umroh, yang lain wakaf tanah. Tapi kami membagian senang membagi-bagi pakaian, rajin baca Al-Quran. Apa kami dapat juga pahala seperti itu? Selanjutnya kata baginda Rasul, wa ka'anna makasa asyarata alafi muslimin amin. Sama saja dengan memberikan sedekah 10.000 lembar pakaian kepada orang yang membutuhkan. 10.000 jiwa simpan. Lebaran aja kadang-kadang sarung cuma satu doang ya. Itu sedekah satu sarung. Ini setiap kita baca Al-Quran di rumah kayak di mana kayak sama dengan bersedekah pakaian satu setel kepada 10.000 orang yang membutuhkan. Dasar baca Al-Quran itu. Ini memang harus disampaikan lagi dan lagi nih agar semangatnya timbul. Namanya lituk minum billah, agar beriman percaya kepada Allah. Oh, ternyata orang rajin baca Al-Quran itu luar biasa. Nah itu gimana di alam kubur ya Rasul kalau sudah meninggal tuh orang yang rajin baca Al-Quran tadi, bahkan timbangannya nanti amal solehnya. Selanjutnya kata baginda Rasulullah, yakunu ma'ahu bil qabri, itu pahala yang tadi yang banyak itu puluhan ribu akan menyertainya di alam kubur. Jadi enggak dewekan tuh, enggak sendirian di alam kubur, banyak kawannya. Kita aja kalau di dunia sendirian aja, walaupun ini dunia milik kita sendiri, sendirian aja misalnya, betah kan? Hotel punya kita, kekayaan punya kita, gunung emas, tapi sendirian aja betah kan ini? Kagak betah. Ini di alam kubur betah karena banyak kawan. Begitu kiamat sebentar amat ya. Itu kan kalau kita betah begitu ya, merasa sebentar rasanya. Wa yakunu ma'ahu bil qabri, ditemani oleh bacaan Al-Quran di alam kubur. Jadi berbentuk makhluk nanti itu baca Al-Quran. Ini setelah perjalanan pos pertama kan berikutnya tuh ke Mahkamah Rabbul Jalil, digiring terus ditimbang amal kita. Gimana ya Rasul bacaan Al-Quran itu? Itu wa yusakkilu mizanahu, dan itu bacaan Al-Quran akan memberatkan timbangan amal baik. Karena semua orang juga ada amal buruknya, tapi kalau amal baiknya lebih bagus, maka divonis ashabul ya yamin. Ekstrim kanan kalau sekarang. Ekstrim kanan. Jadi akan berat timbangan amal baiknya. Nah setelah begitu divonis kan itu sebelum ke surga menyeberangi jembatan neraka namanya Jasrud. Gimana itu? Yang panjangnya itu bukan ribuan kilometer Jikosim, panjang jarak tempuhnya itu ribuan tahun. Ada nggak di dunia yang jembatan ribuan tahun? Itu Jokowi aja bangun jalan tol nggak seberapa panjang ya. Jakarta Bandung. Wajah ala sirotikal barkil khotib, dan ini bacaan Al-Quran akan Allah jadikan seperti pesawat yang super canggih. Itu Al-Quran itu bacaannya lewat teknologi Allah akan dijadikan pesawat yang super canggih. Jembatan neraka yang begitu ribuan tahun jarak tempuhnya kal barkil khotib, nah itu bacaan Al-Quran seperti kilat yang menyambar. Maksudnya bijami surah pikulin, saking cepatnya hanya 1 detik, one hop sampai.
Begitu qari'ul Quran, para pembaca Al-Quran ditanya oleh Maka Tediklan, wahai rombongan Ustaz Nur Hasan, Anda yang tukang beberapa baca Al-Quran, tadi itu berapa lama melewati jembatan neraka? Nggak tahu tuh, tiba-tiba udah sampai di sini aja Ridwan. Padahal itu ribuan tahun jarak tempuh. Ya. Jadi begini teknologi Allah, Al-Quran menjadikan pesawat, sampai pesawat itu secepat kilat sampai di hadapan malaikat Ridwan. Walam yufariquhul Quran hatta yunazziluhu minal karomat, itu afdal ma yatamanna. Ini kita kalau rajin membaca Al-Quran, itu ternyata Allah akan angkat kepada derajat yang memiliki kemuliaan. Jadi karomat itu dalam bahasa kita adalah kemuliaan. Itu. Nah, ini kemuliaan yang hakiki itu tadi. Itu yang diceritakan. Dapat 10.000 pahala haji, pahala umroh, dapat nyebrang di jembatan neraka secepat kilat, timbangan amalnya bagus. Ini maka dari mulai sekarang itu baik secara jamiah kayak begini, berjamaah ataupun secara infirodi sendiri-sendiri, hari-hari kita harus sempatkan baca Al-Quran agar kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya ini saja ya, itu satu poin walaupun sedikit tapi masuk. Nanti insya Allah kita tambahkan lagi pada minggu-minggu atau bulan yang akan datang. Mari kita berdoa khusus buat kedua orang tua kita, yaitu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, agar kedua mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Ampuni dosa kami, ayah ibu kami, ampuni dosa kami, ayah ibu kami, sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Selagi mereka ada, kami berpura-pura, setelah tiada, hidup terasa hampa. Sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna.
semua pecinta Al-Quran yang senantiasa membaca dan mengamalkannya. Amin ya Allah. Agar sempurnanya majlis ini, mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.